Setelah pertandingan di Conference League dan Europa League, semakin sulit bagi Italia untuk mencapai dua peringkat teratas dalam season ranking UEFA, yang memberikan satu slot tambahan di Liga Champions musim berikutnya. Di puncak klasemen, Inggris mendominasi dengan 25,107 poin dan sudah dipastikan mencapai target. Spanyol mengikuti dengan 22,392 poin, cukup jauh di depan Italia yang berada di posisi ketiga dengan 20,437 poin. Sementara itu, Jerman tertinggal di 18,046 poin, dan Prancis lebih jauh lagi dengan 16,642 poin. Inter berada di fase akhir musim yang menentukan, momen di mana kerja keras sepanjang musim harus membuahkan hasil. Kini, seluruh pemain dibutuhkan, dan para pemain pelapis akan memiliki peran yang lebih penting dari sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh Corriere dello Sport, yang menyoroti betapa pentingnya rotasi pemain bagi Nerazzurri saat ini. Contohnya terlihat saat melawan Bayern di Munich, di mana pemain seperti Carlos Augusto dan Fratesi mampu memberikan perbedaan. Melawan Cagliari, diperkirakan akan ada beberapa perubahan dalam susunan pemain awal. Menurut surat kabar asal Roma tersebut, Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian, Di Marco, dan Lautaro, atau Thuram, kemungkinan akan diistirahatkan sejak awal. Sebagai gantinya, pemain seperti Bisek, Aslani, Fratesi, Zalewski, Carlos Augusto, dan Arnautovic siap mengisi posisi mereka. Corriere dello Sport juga mengonfirmasi bahwa Di Marco telah pulih dan akan masuk dalam skuad untuk pertandingan besok. Ia kemungkinan akan memulai dari bangku cadangan, memberi ruang bagi Carlos Augusto sebagai starter, sebelum kemudian masuk sebagai pemain pengganti, semacam uji coba menjelang laga melawan Bayern. Hari ini, Inter menjalani sesi latihan terakhir di Appiano sebelum memasuki masa karantina tim. Dalam daftar pemain yang dipanggil, Taremi berpeluang kembali, sementara Zielinski dan Dumfries masih membutuhkan waktu untuk pemulihan karena kemarin mereka menjalani latihan individu. Perkiraan susunan pemain Inter: Sommer, Pavard, De Vrij, Bisek, Zalewski, Fratesi, Aslani, Barella, Carlos Augusto, Arnautovic, dan Thuram. Sekarang sudah resmi, Francesco Pio Esposito telah memperpanjang kontraknya dengan Inter hingga 30 Juni 2030. Dengan demikian, perjalanan sang penyerang kelahiran 2005 bersama Nerazzurri terus berlanjut. Esposito, yang merupakan adik bungsu dari keluarga Esposito, semakin bersinar di dunia sepak bola profesional. Saat ini, ia menjalani musim keduanya sebagai pemain pinjaman di Spezia, klub yang tengah ia bantu dalam upaya promosi ke Serie A dengan torehan golnya. Inter siap mengajukan tawaran kepada Marseille untuk merekrut Luis Enrique, winger asal Brasil yang tengah menjalani musim terbaik dalam karirnya dengan 9 gol dan 7 assist dalam 30 pertandingan. Pemain ini telah masuk dalam radar Nerazzurri, tetapi juga menarik minat klub-klub besar Eropa lainnya seperti Bayern Munchen, Bayer Leverkusen, Newcastle, dan Nottingham Forest. Inter dan Bayern menjadi dua klub yang paling serius dalam perburuan pemain berusia 22 tahun itu. Dari markas mereka di Viale della Liberazione, Inter dikabarkan siap menawarkan 24 juta euro ditambah 4 juta euro dalam bentuk bonus kepada Marseille guna meyakinkan klub Prancis tersebut. Sementara itu, Bayern juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap mantan pemain Botafogo ini dengan langsung menjalin komunikasi dengan perwakilan sang pemain. Kabar ini dilaporkan oleh media Prancis Foot Mercato. Bayern Munchen memiliki semua yang dibutuhkan untuk membalikan prediksi melawan Inter dalam laga leg kedua perempat final Liga Champions di San Siro. Hal ini disampaikan oleh legenda kedua klub, Lothar Matthäus. Belum ada yang hilang, keajaiban di Milan sudah pernah terjadi. Bayern, seperti halnya sepak bola Jerman, memiliki kenangan indah di San Siro, ujar peraih Ballon d'Or 1990 kepada Sport One. Matthäus kemudian mengingat salah satu momen bersejarah bagi tim Jerman di Scala del Calcio, ketika mereka datang dengan defisit 2 gol, di Piala UEFA 1988-1989, skor bisa saja menjadi 10-3, tetapi Raymond Aumann tampil luar biasa di bawah Mistar, memainkan pertandingan terbaik dalam hidupnya. Menjelang laga Rabu malam, Matthäus mengaku akan mengalami perasaan yang bertolak belakang. Di dada saya ada dua hati. Sulit bagi saya untuk hanya menderita atau bersedih untuk satu tim saja.
Saya memiliki ikatan yang luar biasa dengan Inter dan para suporternya. Terkait aspek taktis pertandingan, Matthaus menilai Bayern memiliki keunggulan tertentu. Bayern tidak suka ditekan, tetapi Inter tidak memiliki kecepatan seperti 80% tim Bundesliga. Bagi saya, tim asuhan Inzaghi bukanlah favorit. Saya tahu kualitas yang dimiliki Bayern Munchen. Dalam sebuah wawancara bersama Luca Toni untuk Prime Video, Wesley Sneijder menceritakan bagaimana Jose Mourinho membawanya ke Inter pada musim panas 2009. Mourinho menelepon saya, padahal kami belum saling kenal. Dia mengatakan bahwa satu-satunya yang kurang dalam timnya adalah nomor 10, dan dengan saya mereka bisa memenangkan segalanya. Tapi semua pelatih biasanya bicara seperti itu. Saya sebenarnya tidak ingin meninggalkan Real Madrid, lanjut Sneijder, tapi Mourinho menelepon saya setiap hari selama 2 minggu. Akhirnya, setelah berbicara dengan keluarga dan agen saya, kami memutuskan untuk pergi. Begitu tiba, keesokan harinya saya langsung bermain di derby dan kami menang 4-0. Saya bahkan belum mengenal tim dengan baik. Setelah beberapa pertandingan, saya sadar bahwa memang hanya nomor 10 yang kurang, karena tim ini benar-benar siap untuk memenangkan segalanya. Inter adalah mesin gol. Seperti yang disorot oleh Corriere dello Sport hari ini, di Italia tak ada yang mampu menghentikan Nerazzurri di San Siro selama hampir 2 tahun. Di Serie A, Inter telah mencatatkan 37 pertandingan kandang berturut-turut dengan setidaknya 1 gol, memulai tren ini di penghujung musim 2022-2023 dan terus mempertahankannya hingga musim ini, setelah memperpanjangnya tahun lalu dalam perjalanan menuju bintang kedua. Seperti yang diingatkan oleh surat kabar Roma itu, terakhir kali Lautaro dan rekan-rekannya gagal mencetak gol di San Siro adalah pada 15 April 2023, dalam kekalahan 1-0 melawan Monza. Sejak saat itu, mereka selalu mencetak setidaknya 1 gol di setiap laga kandang. Sejak Simone Inzaghi menjadi pelatih Inter, tim ini begitu produktif dalam mencetak gol. Dalam 37 laga kandang tersebut, total 88 gol telah dicetak, dengan rata-rata 2,38 gol per pertandingan. Dalam sejarahnya, Inter hanya sekali mencatatkan rekor yang lebih panjang dalam hal laga kandang beruntun dengan gol di Serie A, yakni antara Agustus 2005 dan Oktober 2008 dengan 60 pertandingan, sebelum akhirnya tim asuhan Jose Mourinho ditahan imbang 0-0 oleh Genoa yang saat itu dilatih oleh Gian Piero Gasperini. Momen emas bagi Lautaro Martinez yang setelah mencetak gol indah melawan Bayern, kini siap memimpin Inter di Liga. Di Serie A, Kapten Nerazzurri telah terlibat dalam 126 peluang antara tembakan dan umpan kunci. Hanya Krstovic, 151, dan Nikopas, 137, yang mencatat angka lebih baik dari Lautaro. Cagliari juga menjadi lawan favoritnya di Serie A, 10 gol dan 1 assist dalam 10 pertandingan, dengan 5 gol tercipta melalui sundulan, rekor pribadinya melawan satu tim. Dengan 69 gol dalam 31 pertandingan Liga, Inter berpeluang mencapai 70 gol untuk ketiga kalinya dalam 60 musim terakhir, setelah mencapainya pada musim 2021-2022, 71 gol, dan 2022-2023, 77 gol. Faktor San Siro bisa memainkan peran penting. Tim asuhan Inzaghi telah mencetak gol dalam 37 pertandingan kandang berturut-turut di Serie A, dengan terakhir kali gagal mencetak gol di Meazza terjadi pada 15 April 2023. Di 5 Liga Top Eropa, hanya Lille yang memiliki rekor lebih panjang dengan 39 pertandingan beruntun mencetak gol di kandang. Inter dan Cagliari, yang akan bertemu pada Sabtu di San Siro, telah saling berhadapan sebanyak 87 kali di Serie A. Rekor pertemuan menguntungkan Nerazzurri, yang unggul dengan 44 kemenangan, 29 hasil imbang, dan 14 kemenangan untuk tim asal Sardinia. Inter juga tidak terkalahkan dalam 13 dari 14 pertemuan terakhir melawan Cagliari di kasta tertinggi sepak bola Italia. Laga melawan Inter juga menjadi pertandingan di mana Cagliari kebobolan paling banyak dalam sejarah Serie A. Sejauh ini, total kebobolan mereka mencapai 152 gol, dengan rata-rata 1,7 gol per pertandingan. Dalam laga kandang melawan Cagliari, Inter selalu mencetak gol dalam 25 pertandingan terakhir di Serie A yang dimainkan di San Siro, menjadikannya rekor beruntun terpanjang mereka melawan satu tim di Liga. Laga besok akan menjadi pertandingan spesial, terutama bagi Nicolo Barella. Menghadapi mantan klubnya,
Gelandang timnas Italia itu selalu merasakan emosi yang mendalam. Bersama Cagliari, ia mencatat 100 penampilan pertama di Serie A dan mencetak 7 gol. Dengan seragam Nerazzurri, Barella telah terlibat dalam 7 gol melawan Cagliari, 1 gol dan 6 assist dalam 8 pertandingan, lebih banyak dibandingkan saat menghadapi tim lain di kompetisi ini. Kabar penting dari kubu Inter menjelang laga Serie A melawan Cagliari. Menurut laporan Sky Sport, besok di sektor sayap akan diisi oleh Zalewski dan Di Marco. Di Marco kembali menjadi starter setelah hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Bayern Munich, sementara Zalewski mendapat kesempatan bermain di sisi kanan. Fratesi juga akan turun sejak menit pertama, sementara di lini depan duet Lautaro dan Arnautovic akan mengisi posisi utama, dengan Thuram di bangku cadangan. Taremi juga telah pulih dan akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Di lini tengah, Mkhitaryan kemungkinan akan diistirahatkan, sementara di lini belakang Pavard dan Acerbi berpotensi mendapat waktu rehat. Dibandingkan laga di Munich, Carlos Augusto juga diperkirakan akan memulai dari bangku cadangan. Untuk posisi playmaker, Calhanoglu lebih diunggulkan dibanding Aslani. Perkiraan susunan pemain: Sommer, Bisek, De Vrij, Bastoni, Zalewski, Fratesi, Calhanoglu, Barella, Di Marco, Lautaro, dan Arnautovic.